Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan kita masih dalam sesi tanya jawab. Ada dua jamaah putri, ukhtain, ada dua ukhti ini yang akan mengajukan pertanyaan. Satu nampaknya istri dari Ustadz Riza, tapi saya cross nih biar nggak nepotisme nih jawabannya. Saya persilakan terlebih dahulu, ukhti Rena yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza. Silakan. Boleh berdiri, ukhti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Rena Indira Sabrina, guru dari TK Al Muslim. Oh, Masya Allah, guru ini, Ustazah, silakan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya? Dan guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Jadi Nabi berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Hadis ini menandakan seorang guru harus kreatif. Karena ibu, metode pendidikan, cara mendidik anak zaman dulu dengan sekarang beda banget. Ya enggak? Di zaman saya generasi milenial, zaman sekarang generasi Gen Z. Semua serba digital. Bahkan anak saya yang 1,5 tahun aja sudah bisa buka YouTube sendiri guys. Oh my God. Berarti apa? Seorang guru lebih dituntut untuk melakukan inovatif karena apa? Perkembangan zaman yang beda. Nah itu kenapa seorang guru harus selalu memperbaiki kapasitas keilmuannya. Bukan berarti guru tidak belajar loh ya. Salah besar kalau dikatakan guru tidak belajar. Justru seorang guru sebelum mengajar dia harus belajar. Karena apa? Yang harus disampaikan adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk murid dan masa depannya. Itu kenapa memperbaiki diri secara kualitas untuk memperbaiki SDM itu sangat penting. Dan perlu diketahui indeks manusia kualitas Indonesia ini sudah semakin bagus. Itu kenapa seorang guru harus tetap belajar. Seorang guru harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan generasi yang dihadapi. Kalau Anda berada di generasi Gen Z, jangan coba-coba mengambil sistem generasi milenial. Sudah lewat. Itu kenapa apa yang dikatakan Nabi, urusan dunia, metode dalam belajar mengajar harus dikembangkan dengan kreativitas, motivasi, prinsipnya belajar, belajar, dan terus belajar. Rena guru kan, jangan stuck, harus meningkatkan diri, belajar terus belajar. Satu prinsip lagi, murid kita jangan sampai lebih pandai daripada gurunya. Itu kenapa fungsi belajar di situ. Nah yang kedua tadi apa? Boleh dipakai mic-nya? Guru yang bagaimana? Boleh sambil turun Ustadz, nah biar bisa. Guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, derajat di hadapan Allah. Boleh sambil turun Ustadz? Ya. Nah, sambil biar, turun ya? Iya, biar naik lebih. Turun gak apa-apa, kayak eskalator jadinya. Guru yang bagaimana? Yang memiliki keberkahan di dalam Islam dalam mencerdaskan kehidupan. Yang pertama, Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Seorang guru yang baik adalah guru yang memperhatikan hatinya. Demi Allah, kita diajarkan untuk tazkiyatun nufus. Selalu mencuci hati. Kenapa? Segala konteks kehidupan ini kalau dilakukan dengan hati, maka insya Allah akan baik-baik saja. Jangan pernah bertanya, ngundang Ustadz Riza itu berapa ya? Halo?
Demi Allah, Ustaz, selama saya menjadi penceramah, saya tidak pernah menghitung amplopnya. Kenapa? Saya tidak pernah menghitung amplopnya. Sebab yang dihitung, tahu aja. Bercanda. Yang pertama begitu, artinya apa? Jangan pernah menjadi guru mengharap profit atau keuntungan. Ya. Demi Allah, ini sudah salah hati, salah niat. Kalau ada seorang ustadz atau guru yang sudah diharapkan adalah angka di atas kertas, matematika dengan angka yang sudah jelas, demi Allah tidak tersampaikan hakikat dari mengajarnya. Maka pertama yang mesti dilakukan adalah tazkiyatun nufus. Guru yang selalu menjaga hatinya untuk terbebas dari penyakit hati. Baik. Dan yang kedua adalah akhlak yang harus dilakukan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya Bunda atau Ukhti ini, silakan Ukhti Indri Giana ya untuk nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan, silakan. Yang ini nggak boleh saya yang jawab ya? Iya, biar Ustadz Ahmad Khan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Giana, Ustadz Ahmad. Izin bertanya Ustadz, gimana dengan fenomena saat ini banyak orang tua yang ikut campur dalam pendidikan guru kepada muridnya? Karena banyak sekarang orang tua yang suka ngelapor ketika anaknya dididik tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Seharusnya gimana sikap kita sebagai orang tua ketika anak-anak melaporkan kepada kita orang tuanya ketika dididik dengan tegas oleh gurunya atau sekedar dijewer telinganya ketika berbuat salah? Masya Allah, ini menarik pertanyaannya. Banyak sekali nih orang tua nggak terima datang ke sekolah. Paling nggak dijapri lah tuh gurunya ya. Silakan Ustaz. Ustaz Riza izin menjawab. Diizinkan Ustaz. Jamaah Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang murid, dia belajar apakah di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, ataupun di majelis taklim, belajar kepada gurunya, lalu kemudian gurunya itu tegas kepada muridnya. Tetapi orang tuanya tidak terima, bahkan mungkin tidak ridho anaknya dididik dengan tegas oleh gurunya. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, seorang orang tua ketika menitipkan anaknya untuk belajar kepada gurunya, maka dia harus memiliki beberapa hal. Yang pertama, dia harus tega sama anaknya. Karena seorang ibu kalau masukin anak ke pondok pesantren, ke madrasah, belajar di sekolah, tidak punya sifat tega kepada anaknya, maknanya biarkan dia dididik oleh gurunya. Ya, gurunya lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak muridnya. Maka kalau hal itu ada pada diri seorang ayah, seorang ibu, dia tega kepada anaknya, maka insya Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kemudahan anaknya menuntut ilmu. Ada mungkin bapak ibu di sini yang bertanya, Ustadz mah enak, gampang, cuman ngomong, tapi bukti gak? Demi Allah, saya punya anak 3, yang 2 di pondok pesantren. Yang pertama anak saya perempuan, saya mondokin usia 8 tahun. Sampai sekarang masih mondok. Tadi mondok di Malang, dari Malang mondok lagi di Madura, sekarang lagi mondok di Pasuruan. Anak saya yang kedua, laki-laki, Syafiq. Umurnya 5 tahun saya pondokin di Malang, Jawa Timur. Sekarang umurnya udah 10 tahun. Udah di pondok kurang lebih sekitar 5 tahunan, hampir 5 tahun. Kalau dibilang gak tega, saya tega. Tapi kalau dibilang sayang, saya lebih sayang. Tetapi beginilah mendidik anak. Jangan sampai orang tua itu dia tidak punya sifat tega kepada anaknya. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, perkembangan zaman semakin rusak dan fitnah semakin menyebar luas. Anak-anak bocil sekarang masih SD aja, WA-an sama temennya yang perempuan, Mimi pipi. Mimi ayo kerja kelompok. Iya pipi, begitu. Coba bayangin Bu, zaman dulu anak perempuan lulus SD, masuk sanawiyah atau SMP, biasanya anak-anak umur 15 tahun baru pada beger perempuan. Karena sebelum maghrib udah mesti di dalam rumah, gak boleh keluar rumah. Zaman sekarang ada orang tua yang ngebiarin anaknya keluar rumah, mau pulang jam berapa aja. Dikasih sama orang tuanya. Saya curiga ada campur tangan martabak sama kue pancong. Ini zaman udah semakin parah ya.
Makanya kita mesti punya sifat tega kepada anak kita di saat dididik oleh gurunya. Tetapi lagi-lagi saya katakan, guru tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan hukum. Tetapi kalau untuk kebutuhan mendidik, selama tidak membahayakan anaknya, dididik anaknya memiliki jiwa dan semangat yang kuat, maka seorang orang tua harus pasrah dan tawakal kepada gurunya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mempunyai ilmu yang insya Allah manfaat. Karena lagi-lagi yang paling penting bukan ilmu yang banyak, tetapi keredoan guru. Kalau guru redho, maka insya Allah ilmunya bakalan barokah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah memberikan jawaban sangat luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.